Teman-teman, alhamdulillah saat ini kami sudah berada di rumah Bapak Fauzi. Ini adalah rumah Bapak Fauzi, di mana santrinya sudah berkumpul di dalam rumah, tapi Bapak Fauzi sebagai buruh pasar belum sampai rumah. Jadi beliau terbiasa seperti itu, pulang hingga selesai pekerjaannya dan santrinya menunggu di rumah. Mari kita melihat santrinya ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, umur 40 tahun, alamat Jalan Kutulang Permai, RT 41, MB Hulu, Sampit. Bapak sudah berapa lama Pak mengajar Al-Quran ini? Ya kalau di Sampit ya mulai awal 2009. Kalau di Sampit awal 2009 sampai sekarang. Kalau dihitung dari dulu mati ada di rumah paman ya hampir 30 tahunan. Mulai dari bujangan masih umur 16 tahun itu sudah ngajar anak-anak ngaji. Sudah ngajar di rumah paman ya. Saudara-saudara saya semua itu guru-guru haji semua. Ya alhamdulillah sama Allah masih diberi kesehatan. Masalah anak-anak itu ya kalau saya ngajar anak-anak itu kalau tahu orang tuh nggak percaya. Saya itu kalau ngajar anak-anak itu dikain marah. Karena suara saya itu besar sebenarnya. Nyaring, cuma gara-gara mulai maulid. Serokolan terus, maulidan itu serokolan terus. Sekarang ini kembali. Ada berapa tuh Pak kira-kira santri yang udah Bapak ajarin? Ya banyak soalnya mondok semua sudah. Ada yang kuliah sekarang, ambil tafsirul Quran di Palangkaraya, ada yang kuliah. Kalau yang sekarang ini Pak, kira-kira berapa santri yang tiap hari ke rumah Bapak ini? 27 aja saya sekarang, 27. Bapak ngajarnya hanya di sini aja? Iya. Iya. Jadi santri-santri datang seperti tadi ya? Iya, cuma ngajar di sini toh habis ya. Memang kalau setiap harinya memang rutin. Kalau sudah asar itu sudah ngaji. Baca habis baca Yasin tuh ngaji. Nanti jam 5 lewat 10 atau jam 5 pas. Itu jam 5 berhenti. Itu langsung baca habis ngaji itu jam 5 berhenti, habis ngaji jam 5 berhenti. Baca syahadat, rukun Islam, rukun iman, itu terus segala tadus semua itu baca semua. Habis sholat maghrib itu belajar sholat, semua cukup belajar sholat, itu belajar sholat, tapi belajar sholat terus nanti sudah belajar sholat baru baca surat pendek dari Wadduha sampai Anas gitu. Santri itu datang dari jam 4 sampai jam berapa Pak pulangnya? Ini nanti habis isya pulangnya, gitu. Ya, setiap malam, tapi nggak ada yang komen. Orang tuanya nggak ada yang komen. Soalnya kalau ada yang tua yang komen, saya itu marah. Marah saya gini, kalau memang anak sampean benar-benar ingin ngaji, bisa ingin baca Al-Quran, jangan ikut campur. Itu urusan saya di rumah. Kalau di rumah urusan sampean. Orang tuanya itu bilang gini, dia akan sumbangan aja setiap bulan 50 ribuan. Saya angkat tangan. Kalau saya disumbang 50 ribu satu orang, saya angkat tangan. Saya keluar, nggak ngajar ngaji. Bapak dibayar berapa Pak? Nggak dibayar, cuman saya, ya itu ya dari awal corona itu kan, mau kalau dari awal itu sih nggak minta bayaran. Saya bilang sama orang tuanya saya nggak sanggup, kalau cuma bayar lampu, beli air itu saya sanggup, anak-anak itu sedekah saya. Bener. Jadi Bapak bekerjanya apa Pak kalau siang gitu? Ya ini ngangkat besi yang bangunan itu, yang besar-besar itu. Ngangkat keramik, miskul keramik, isun keramik, itu hari-hari itu. Secara seperti kalsibot, EGP, gipsum, semua kerjaan itu. Kan lebih baik kerja itu Pak, tapi kok Bapak masih sempat mengajarkan anak-anak ngaji gitu loh Pak? Ya, padahal nggak ada dapat apa-apa dari anak ngaji itu. Iya, maksud saya itu nggak ada tujuan. Saya tujuan masih ingat sama kata bapak saya sama kakak saya itu, walaupun kamu tahunya ngaji Al-Quran, tapi kamu masih bisa ngajar anak ngaji, lakukan apa yang kamu bisa. Itu saya terapkan itu dulu. Walaupun saya tahunya cuma ngaji baca Al-Quran, saya terapkan sama anak ngaji. Dia sama anak ngaji. Kalau saya ngajar, bila sama memang ngaji, kalau ngaji di sini, kalau nggak benar-benar nggak ngaji, nggak usah ngaji di sini. Maka saya itu
capek, sakit kepala pun cuma sakit kepala tuh saya ngelajarin anak ngaji, Bu. Kalau sudah nggak kuat, saya terus terang tanya sama anak-anak santri, ya anak yang ngaji sini, saya tidur di tengah-tengah sini jaga anak-anak ngaji. Saya tadi juga melihat sendiri Bapak baru pulang kerja ya Pak ya, anak-anak udah mulai deres ya Pak ya. Terus sampai Bapak aja hanya punya waktu untuk mandi ya Pak, Iya. kemudian langsung ke sini. Iya, itu aja. Itu kira-kira Bapak pernah merasa lelah nggak? Dan sampai kapan nih kira-kira Bapak mau seperti ini? Kayaknya kan hidupnya capek sekali gitu Pak. Iya, kalau namanya hidup ini, ya memang seperti itulah, Bu. Tapi kalau ingat masa jamin untuk akhiratnya, kita nggak bakalan lelah, Bu. Semasih saya masih hidup, bisa berdiri, bisa bernapas, orang masih percaya sama saya, untuk anak-anak yang ngajar di sini, saya ngajar terus, Bu. Walaupun nggak dibayar itu. Karena saya itu terus terang. Kapan lagi kita mencari yani seperti itu, kan? Walaupun dalam mengajar pasti sering mengalami hal-hal yang buat Bapak jengkel, apa sedih dari anak-anak itu banyak Enggak. nggak, Pak? Kalau saya itu memang orangnya pemarah. Tapi kalau saya marah nggak ditampakkan sama anak-anak. Nggak ditampakkan. Paling baca. Kalau siapa yang nggak baca ngaji nggak baca ngaji berdiri. Bilang gitu saya itu. Nggak ditampakkan saya kalau marah ada keluhan aku itu nggak ditampakkan. Apalagi sama anak-anak, apa sama istri nggak tahu. Jadi saya itu dibawa happy terus. Dan yang paling menyenangkan apa Pak? Kalau melihat murid-muridnya gimana Pak? Buat Bapak seneng gitu. Iya, kalau melihat anak-anak ngaji itu senangnya itu ya bagi saya sendiri tuh melihat anak-anak ngaji rutin setiap ngaji, setiap sore, setiap hari datang terus itu saya paling senang itu. Paling senang, walaupun ngaji sebentar, nggak nyampe 1 jam, itu saya senang itu, Bu. Karena lihat anak itu nggak rutin ngaji setiap hari, dia bilangin, yuk kita ngaji sama-sama. Jadi dengerin itu saya paling senangnya itu. Kayak dapat emas 1 gunung itu sih. Masya Allah. Bener. Enggak, paling kalau sudah jengkel biar kagak ketahuan itu bilang gini aja. Kalau nggak mau ngaji, kalau nggak mau baca, berdiri. Ngaji berdiri. Harapannya Bapak sama anak-anak santri yang Bapak ajar tuh apa, Pak? Ya harapan saya sama adik-adik saya di sini nggak ada lagi, cuman ya ngaji dan ngaji itu aja. Kalau sebelum masih ada di sini ya ngaji dan ngaji terus. Nah, ya sambil belajar sama istri itu, sama suruh berbakti sama orang tuanya. Belajar adik-adik saya ini, karena saya itu menganggap bukan santri, dianggap adik sendiri, anak sendiri. Makanya saya nggak mau minta sumbangan itu. Ada yang nggak bayar juga santri-santri ini? Kalau yang bagi melebihi daripada saya itu, ada yang sampai 4 orang saudara di sini nggak usah bayar. Bener nggak bayar. Bagi yang bisa bayar. Alhamdulillah cukup terus ya Pak ya? Alhamdulillah. Nggak pernah. Ya namanya manusia ini tetap ada utang, nggak punya rokok, punya malu minta sama istri uang, ngutang ke buka toko saya itu. Ini Bapak ada titipan dari para donatur dari komunitas Odot. Kita adakan program DDA Pak, Senyum Dai dan Guru Ngaji. Nah, ini semoga Bapak terima. Barakallahu lana wa baraka alaihi fid dini wa dunya wal akhirah. Ai dukung DDA komunitas Odot.